Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Semangat pagi, go go go. Semangat pagi, go go go. Baik teman-teman, hari ini kita masih belajar di tema 6. Subtema 2, panas dan perpindahannya. Perpindahan kalor di sekitar kita. Kita mulai pada pembelajaran 1. Di pembelajaran 1, kita akan belajar tentang perpindahan energi panas, yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Baik teman-teman, gambar apakah ini? Ya, ilustrasi gambar seorang anak yang sedang membantu ibunya. Ya, pada hari Minggu, Rasti libur sekolah. Rasti dan ibu memasak bersama di dapur. Rasti membantu ibu memasak sup kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan minyak goreng ke dalam wajan. Rasti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Rasti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Nah, ini ya, supnya sudah mendidih. Supnya sudah panas. Perpindahan panas atau kalor. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air di dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, itu terjadi karena adanya perpindahan kalor atau perpindahan panas. Dari apa? Dari kompor yang menghasilkan api. Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Jadi di sini ya, dia terjadi perpindahan panas atau terjadi perpindahan kalor. Dari api kompor berpindah ke panci yang membuat air di dalam panci menjadi panas, kemudian sayurannya menjadi matang. Bagaimana panas bisa berpindah? Nah, panas berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Perpindahan panas atau kalor itu dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, kita bahas dulu perpindahan panas secara konduksi. Nah, konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi dia berpindah
tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Jadi kalau konveksi, panasnya itu berpindah disertai dengan zat perantaranya. Misalnya air yang panas dalam panci dapat mendidih. Seperti ini contohnya. Dan yang ketiga adalah radiasi. Apa itu radiasi? Perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Salah satu contohnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi. Itu kan hanya melalui pancaran saja. Dan juga contoh misalnya panas api yang dapat kita rasakan. Kita bahas lebih lanjut tentang perpindahan panas secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas secara hantaran. Perpindahan kalor ini terjadi tanpa memindahkan zat perantaranya. Nah, pada perpindahan secara konduksi ini biasanya terjadi pada benda padat dan hanya energi panasnya saja yang berpindah. Bagaimana cara kita memahami peristiwa konduksi? Ini ada beberapa contoh peristiwa konduksi yang bisa kita amati bersama-sama. Yang pertama, apa ini teman-teman? Memanaskan batang logam. Ini contoh yang pertama. Kemudian berikutnya, apa ini? Ya, setrika listrik. Di sini, ini di besi-besinya, inilah yang disebut dengan konduktor, sehingga bisa menghantarkan panas dan kemudian bisa dipakai untuk menyetrika bel kita. Contoh lain, misalnya ketika kita sedang membuat teh, kita tentu memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas kan? Nah, jika sendok itu terbuat dari logam, kira-kira apa yang kalian rasakan? Ujung sendok yang kita pegang lama-lama akan menjadi panas. Nah, peristiwa itu merupakan contoh perpindahan panas secara konduksi. Pada peristiwa perpindahan panas secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Seperti di awal tadi sudah kita jelaskan. Kemudian contoh lain. Nah, gambar apa ini? Contoh misalnya kita melakukan bersama teman-teman kita. Dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Buku yang dipindahkan secara estafet dapat diumpamakan sebagai kalor. Jadi, bukunya ini anggaplah dia sebagai kalornya atau panasnya. Lalu, orang yang memindahkan ini, kalian ini disebut dengan apa? Disebut dengan zat perantaranya. Nah, ketika kita memindahkan buku ini secara estafet, maka yang berpindah hanya bukunya saja. Sedangkan kalian dengan teman-teman kalian tetap diam di tempat dan tidak berpindah. Ya enggak? Kita pindahkan buku secara estafet, kan hanya bukunya saja yang berpindah. Kalian tidak ikut berpindah, geser sini, enggak, tapi hanya bukunya saja. Nah, begitu juga dengan perpindahan secara konduksi, hanya kalornya saja yang berpindah, sedangkan zat perantaranya tetap. Diumpamakan seperti memindahkan buku secara estafet seperti ini. Bagaimana teman-teman? Bisa dimengerti? Ya,
insya Allah bisa ya. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkan sebagai zat perantara. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kita akan membahas tentang perpindahan panas secara konveksi dan tentang pola lantai dalam seni tari. Baik, perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas secara aliran. Apa maksudnya secara aliran? Perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi kalau tadi konduksi, zat perantaranya nggak ikut. Kalau konveksi, zat perantaranya ikut berpindah. Zat perantaranya ikut berpindah dan biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya, nah ini contohnya ketika kalian sedang merebus air panas akan naik dan air dingin turun. Jadi ketika merebus tuh kan air yang paling bawah dia akan menjadi panas tapi naik ke atas, sedangkan yang atas air dinginnya turun. Terjadi perputaran. Air yang bergerak ke atas akan digantikan oleh air yang berada di atasnya. Dan kejadian itu akan terus berlangsung, berputar, seperti itu ya. Konveksi. Kan hanya, kan airnya ikut naik turun gitu ya. Itu kan berarti zat perantaranya ikut berpindah. Beda dengan konduksi tadi, zat perantaranya tidak ikut berpindah. Contoh lain. Misalnya, dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Di contohnya sudah ada gambar memindahkan setumpuk buku. Dia mindahkan dari sini ke sini. Dia akan ikut pindah tuh, ikut jalan sama dengan buku-bukunya. Beda dengan peristiwa konduksi tadi. Ketika secara estafet, maka yang berpindah hanya bukunya, orangnya enggak. Tapi yang ini, orang dan bukunya ikut berpindah. Ini contoh perpindahan kalor secara konveksi. Jadi zat perantaranya ikut, kalornya pun ikut berpindah. Gitu ya teman-teman. Contoh berikutnya. Nah, biasanya perpindahan panas secara konveksi dapat menyebabkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari. Angin ini terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Akibatnya, udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara tersebut. Sebaliknya, angin laut terjadi pada siang hari. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Akibatnya, udara di darat bergerak naik dan udara dari laut akan mengalir menggantikan udara tersebut. Adanya angin darat dan angin laut dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada siang harinya. Nah, itu tadi beberapa contoh peristiwa konveksi. Kita lanjut membahas tentang pola lantai dalam seni tari. Pernahkah kalian melihat pertunjukan tari? Pasti pernah dong, baik secara langsung maupun kalian melihat dari televisi. Atau mungkin di antara kalian ada yang pernah ikut latihan menari di sanggar atau mewakili sekolah contoh.
contoh. Nah, pada beberapa tarian, terutama tarian yang dimainkan secara kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Saat menari, para penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Nah, bentuk atau formasi tertentu yang dibuat oleh penari dalam sebuah tarian disebut pola lantai. Ini contoh tari apa? Pada gambar ada yang tahu? Iya, benar. Tari Saman. Dari mana tari Saman? Dari Aceh. Ya, ini adalah contoh tari kelompok. Nah, ini tari kelompok kan para penarinya membentuk posisi tertentu. Nah, bentuk atau formasi tertentu inilah yang disebut dengan pola lantai. Pola lantai dalam seni tari ada beberapa, ya. Jadi pola lantai itu garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai tersebut biasanya dilakukan baik oleh penari tunggal berpasangan maupun penari kelompok. Setiap tarian memiliki pola lantai yang khusus. Jadi biasanya setiap tarian itu beda-beda ya pola lantainya. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai ini dilakukan oleh penari tunggal berpasangan maupun penari kelompok. Dalam tarian terdapat dua jenis pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Ini adalah beberapa pola garis lurus. Yang pertama ada garis horizontal. Yang kedua ada garis vertikal. Yang ketiga ada garis miring atau diagonal. Dan yang terakhir adalah garis lengkung. Kemudian pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan juga segi 5. Jadi variasi-variasinya ada lagi. Kalau tadi yang garis lurus gitu ya, tadi ada beberapa. Nah, ini variasinya lagi. Ada beberapa juga. Kemudian yang garis lengkung ini juga ada, dikembangkan menjadi berbagai pola lantai berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, ini contoh tarian. Tari apa ini, teman-teman? Kalau yang biasanya dari Jawa pasti tahu. Ini adalah tari jaran kepang. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan juga lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Biasanya pola lantai pada tari itu memiliki makna tertentu. Begitu juga dengan pola lantai pada tari jaran kepang. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Kemudian yang selanjutnya, nah, tari apa ini? Ya, tari Bedaya Semang berasal dari Yogyakarta. Namun, tari ini memiliki pola lantai yang sederhana. Maaf, pola lantai yang berbeda dari tari jaran kepang yang tadi sebelumnya kita bahas. Nah, tari Bedaya Semang memiliki pola lantai yang bermakna tertentu. Pola lantai yang digunakan dalam tari ini juga memiliki nama tertentu. Antara lain, ada gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nanti deh, kalau kalian mau lihat bagaimana gerakan-gerakan tarinya, setelah ini bisa kalian searching di YouTube ya. Ketik aja nama tarinya, pasti nanti akan keluar bagaimana tariannya. Kemudian ini contoh
pola lantai yang digunakan pada beberapa tari daerah. Yang pertama, ini tadi adalah tari saman. Berasal dari mana teman-teman? Dari Aceh. Tari saman dari Aceh itu menggunakan pola lantai horizontal. Yang kedua, tari apa ini? Ya, tari sekapur siri dari Bengkulu. Pola lantai yang digunakan adalah pola lantai lengkung ke depan ya. Nih, ya seperti garis lengkung ke depan. Pembelajaran berikutnya tentang hak warga negara Indonesia. Di sini ada beberapa hak warga negara Indonesia yang harus kalian ketahui ya. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Jika ada hak, maka biasanya tentu ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut adalah contoh hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa kita kenal UUD 1945. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Ada pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 29 ayat 2. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Nah, selain kita mengetahui hak sebagai warga negara, kita juga harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Nah, di bawah ini kita akan simak beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau Pemda. Pasal 23A. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Nah, itu tadi ya teman-teman beberapa contoh hak dan
kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, jika kita sudah tahu, diharapkan kita bisa melakukan hak dan kewajiban kita tadi. Itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 kita masih akan membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga. Nah, tahukah kalian, setiap kegiatan yang kita lakukan itu memiliki peran, memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Seperti contohnya kegiatan pelelangan ikan. Bisa kalian baca teksnya di buku paket kalian dengan judul kegiatan pelelangan ikan. Nah, di dalam teks tersebut nanti setelah kita paham, kita akan mengetahui bahwa dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut ada beberapa yang berperan, kemudian ada hak dan juga ada kewajiban. Di sini contohnya, nelayan berperan sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan. Kemudian ada juru lelang. Juru lelang berperan menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Ada juga pedagang. Kalau pedagang, dia berperan membeli ikan dari nelayan, kemudian dia menjualnya kembali. Ada juga buruh atau kuli angkut, berperan mengangkut ikan dari nelayan ke tempat pelelangan atau dari pelelangan ke tempat pedagang. Nah, jadi dalam kegiatan pelelangan ikan itu kan ada beberapa orang, ada nelayan, ada juru lelang, ada pedagang, dan juga ada buruh atau kuli angkut. Nah, mereka ini memiliki perannya masing-masing, seperti yang sudah kita baca bersama-sama tadi ya. Nelayan perannya apa, juru lelang perannya apa, pedagang perannya apa, buruh atau kuli angkut juga memiliki peran masing-masing. Kegiatan pelelangan ikan. Nah, yang pertama adalah nelayan. Nelayan tentu memiliki peran sendiri. Juga mereka punya hak dan kewajiban. Nelayan apa? Haknya mendapatkan uang dari penjualan ikan. Kemudian kewajibannya menyediakan ikan dengan kualitas baik, memelihara laut, juga memelihara laut. Kalau dia mau mendapatkan uang dari penjualan, maka dia harus menyediakan ikan dengan kualitas baik. Dan juga harus memelihara laut dengan tidak mencari ikan dengan cara dibom misalnya. Karena itu akan merusak keindahan laut tersebut. Kemudian yang kedua, ada juru lelang. Juru lelang berhak mendapatkan honor atau imbalan dari dia melakukan jasa melelang. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah membantu kegiatan pelelangan dengan menawarkan harga ikan kepada para pembeli. Kemudian ada siapa lagi tadi? Ada pedagang. Pedagang berhak mendapat atau membeli ikan dengan kualitas yang baik. Kewajibannya membayarkan uang sesuai dengan kesepakatan lelang. Yang selanjutnya ada siapa? Ada buruh atau kuli angkut. Nah, mereka berhak mendapatkan honor atau upah atas jasa angkut yang mereka lakukan. Kewajibannya apa? Mengantarkan barang atau ikan ke tempat yang dituju. Begitu ya. Jadi, kalau kita mau mendapatkan hak kita, maka kita harus melakukan kewajiban kita dengan baik. Seperti itu. Jangan meminta hak kalau kita belum melakukan kewajiban kita. Sama halnya seperti kalian sebagai siswa, jangan meminta hak kalian ketika belum melakukan kewajiban kalian. Misalnya kalian mau minta nilai bagus, tapi kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian. Apa? Mengerjakan tugas dengan baik.
Kalau mau dapat nilai bagus, ya kerjakan tugasnya dengan baik, tepat waktu, seperti itu. Kita lanjut ke pembelajaran 5. Pembelajaran 5 kita akan bahas tentang perpindahan panas secara radiasi. Nah, apa ini? Ada gambar matahari menyinari bumi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar panas secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Tanpa melalui zat perantara, jadi dia hanya melalui sinaran atau apa ya, radiasi seperti itu. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Nah, agar kalian lebih mengerti, kita perhatikan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama. Nah, apa ini? Apa yang sedang mereka lakukan? Di tengah-tengah ada api unggun, kemudian dikelilingi oleh mereka semua. Misalnya ketika kita sedang berkemah, kita kan biasanya menghangatkan badan dengan membuat api unggun, benar? Nah, panas dari api unggun itu bisa sampai ke tubuh kita tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan dengan radiasi. Jadi tubuh kita akan terasa hangat tanpa kita misalnya pakai kayu bakar, kita taruh di api, kita pegang tangan kita. Yang ada kita terbakar. Nggak perlu pakai perantara itu. Tapi kita duduk aja dekat dengan api unggun, maka badan kita akan terasa hangat. Badan akan terasa panas atau hangat ketika berada di api unggun. Kemudian contoh berikutnya. Nah, apa yang kalian rasakan ketika pada siang hari kalian keluar rumah mengenakan baju hitam? Pasti badan kalian akan merasa panas. Kenapa ya badan kita merasa panas? Kita keluar di tengah terik matahari, tengah hari pakai baju hitam. Yang kita rasakan apa? Gerah, panas. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Dan benda-benda berwarna hitam itu lebih banyak menyerap kalor dan memantulkannya sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilat. Sebaliknya, misalnya kalau malam hari, kalau kita pakai baju hitam, maka akan terasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Kenapa? Karena pakaian yang berwarna hitam yaitu tadi menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Contoh lain nih, ketika kalian menjemur pakaian, kan awalnya basah, kemudian kita jemur di luar di bawah terik matahari, beberapa jam kemudian apa yang terjadi? Maka pakaian kita akan menjadi kering. Kenapa dia menjadi kering? Karena adanya radiasi atau sinaran dari sinar matahari. Nggak perlu pakai perantara kan? Kan nggak mungkin tuh dari matahari ke jemuran kita pakai perantara tali. Gimana ceritanya? Kan enggak. Nah, maka dari itu ini disebut dengan perpindahan panas atau perpindahan kalor secara radiasi. Jadi nggak pakai perantara apa-apa. Gitu ya teman-teman? Bisa dipahami? Siap, insya Allah bisa ya. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Itu beberapa contoh perpindahan panas melalui radiasi. Baik, selanjutnya kita akan belajar
Di pembelajaran 6 kita akan belajar tentang tari pendet. Nah, tari pendet berasal dari Bali. Ya, kita mengenal tari pendet dari Bali. Contoh gerakannya, kalau ingin lebih jelasnya nanti bisa kalian searching di YouTube ya, bagaimana gerakannya, tariannya, seperti itu. Baik, tari pendet adalah salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral yang disebut dengan mamendet atau mendet. Nah, mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal rame-rame dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan juga bunga. Tari pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Tari pendet ini menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Yang terakhir, tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana jika dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola lantai menghadap ke samping, kanan, dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Tidak seperti tari bedaya dari Yogyakarta yang tadi di pembelajaran berapa tadi kita bahas. Nah, itu memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Nah, baik teman-teman, ini mengenal tari pendet dari Bali. Coba di daerah kalian atau di daerah kita, tarian apa yang terkenal? Kemudian coba kalian amati pola lantai apa yang digunakan dan menceritakan tentang apa. Itu ya. Baik, teman-teman. Alhamdulillah untuk pembelajaran ini telah selesai. Jangan lupa selalu mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari secara mandiri. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi subtema 2 tema 6 ini, silahkan bertanya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jika terpaksa keluar rumah, tetap memakai masker, sering-sering cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Baik teman-teman, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.